Hola Selebtubers, welcome back to channel paling hits dan kekinian Selebtube TV bareng gue King Obel di Seleb Review spesial Idul Fitri. Waduh, masih berasa banget ya suasana Idul Fitrinya. Ya terlihat ya kalau misalkan di di setiap rumah kalau Idul Fitri itu pasti ya Lebaran itu bisa sebulan. Kenapa? Karena juga lihat di sini juga masih ada toples gitu kan, dimana ya toples ini berisi dengan makanan Lebaran. Nah jadi buat kalian yang pengen berkunjung ke rumah gue open house. Silakan datang ke rumah karena masih suasana Lebaran. Dan buat kalian yang belum sempat nonton episode sebelumnya, nggak ada kata-kata untuk telat ya. Saya juga mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri buat kalian semuanya pastinya ya. Bagaimana Lebaran kalian di hari pertama kemarin? Yang pasti enjoy, enak dan menyenangkan ya. Karena apa? Karena berkumpul dengan sanak saudara. Jadi buat kalian yang belum sempat berkumpul, semoga di tahun depan berkumpul bersama sanak saudara tanpa suatu kekurangan apapun. Amin. Tapi kita udah nggak bahas Lebaran lagi. Kenapa? Karena kita akan membahas di sini ada ternyata selebriti. Oh sebenarnya kalau misalkan nggak mau bahas Lebaran enggak, tapi ada sangkut pautnya ya. Kenapa ada sangkut pautnya? Karena ada anak selebriti yang ternyata dia itu pecinta Al-Quran nih guys. Dimana mungkin anak-anak ini anak-anak terpilih mungkin ya, karena jarang banget kan kita lihat anak-anak yang bisa khatam Al-Quran gitu kan, apalagi mencintai Al-Quran, dan itu wajib. Kira-kira anak selebriti pecinta Al-Quran siapa ya? Penasaran deh, kalau gitu langsung aja kita lihat. Ini dia. Banyak para orang tua yang menginginkan anaknya tumbuh menjadi anak yang sukses, tapi beda halnya dengan pasangan yang menikah pada tanggal 21 Mei 2017 lalu ini loh guys. Yaps, Fairuz dan Sony Septian sangat mendidik anaknya King Faas untuk menjadi penghafal Al-Quran nih guys. Kita doakan yang terbaik ya guys. Enggak banget, berarti kita insya Allah kita menjadi orang tua yang berhasil mendidik anak gitu ya. Kayak gitu, dan harapannya adalah kedepannya pas bisa lebih baik lagi. Karena tujuan orang tua adalah kita ingin semua anak kita menjadi anak yang jauh lebih baik lagi gitu, semakin hari semakin lebih baik lagi. Dan pastinya setiap orang tua itu ingin bahwa anaknya itu lebih baik dari orang tuanya. Betul. Gitu kan. Jadi kita ini masih banyak kurang mas gitu, kita masih banyak belajar gitu. Dan apa yang mungkin aku dulu nggak bisa punya, suamiku nggak bisa punya, pas kita pengen bisa ngasih ke anak-anak kita. Nah, alhamdulillahnya kita bersyukur banget Allah kasih semua itu gitu loh. Jalannya Allah kasih, diperlancarkan, hatinya pas dibukakan untuk bisa menerima dan mencintai Al-Quran gitu. Dan jalan kita juga dibukakan sama Allah untuk kita mensupport anak kita ke arah yang baik gitu. Ya, apapun yang kita ajarin ke anak, pasti secara tidak langsung kita sudah ngajarin juga ke cucu kita nanti. Karena kita ngajarin ke anak, anak menerima, nanti anak yang kita ajarin akan ngajarin lagi ke anaknya. Begitu juga seterusnya gitu. Makanya ketika kita ajarkan kebaikan, insya Allah kebaikan itu akan terus menerus mengalir ke bawah ke anak cucu kita, jadi pahala jariah juga buat kita, dan pastinya jadi yang terbaik juga buat keluarga kita. Aduh, salut banget deh gue melihat orang tua yang sedari dini mengajarkan anak-anaknya ilmu agama gitu kan. Seperti yang kita lihat juga Fairuz dan Sony gitu kan, dari usia sekarang dia udah mengajarkan anaknya untuk menghafal Al-Quran, mencintai Al-Quran. Tak hanya itu, ternyata juga Kartika Putri dan juga Habib Usman rela menyekolahkan anaknya untuk memperdalam ilmu agama sampai ke Tarim. Waduh, penasaran gak sih seperti apa? Langsung aja yuk kita lihat. Ini dia. Wanita yang memutuskan hijrah dan menikah dengan Habib Usman pada 26 Agustus 2018 lalu ini emang menjadi sosok yang semakin cantik dengan penampilan barunya nih guys. Gak heran saat Kartika Putri menjadi istri dari Habib Usman, anak sambungnya yang bernama
Syarifah Syahratus Salwa alias Ipeh ini harus menempuh pendidikan agama atau pesantren di kota Tarim selama 4-5 tahun lamanya loh guys. Wah, luar biasa sekali ya. Baik, tujuan yang terbaik, insya Allah kita ikhlas. Itu permintaan IPeh langsung atau memang ada? Kalau pesantren IPeh memang langsung minta dan tempatnya saya yang arahkan. Karena insya Allah IPeh di sana juga belajar ulumul Quran, ulumul hadis, tauhid, tafsir, nahu sorof dan lain sebagainya. Berarti berapa lama itu Beko? Kurang lebih 4 tahun sampai 5 tahun. Berarti ini Ramadan pertama ya sama IPeh? Iya. Iya, Gimana keadaan rumah? Iya. aku sedih banget karena Ipeh itu ya anak, ya sahabat, ya temen ngobrol aku, temen main aku, temen sharing semuanya. Jadi kalau aku pribadi kehilangannya banget gitu. Kalau malam semua udah pada tidur, biasa kita ngobrol, makan apa, nggak ada. Atau dia yang biasanya selalu bun, ini bun, itu bun, nggak ada gitu. Jadi kehilangannya luar biasa sih. Makanya ini lagi ngebujukin Habib, yuk Bib kesana lagi yuk gitu. Insya Allah kalau ada rezeki pengen sawal ke sana ya sekalian umroh. Insya Allah. Video call atau Masih bisa. Tapi Tapi sebulan sebulan sekali. Itu pun dengan sinyal yang sangat tidak baik karena di sana memang sinyal itu tidak semudah di sini. Terus kalau chatting bisa sebulan sekali. Kalau telepon itu harus tunggu ada aminya ya. Ada pamannya adiknya Habib di sana yang nyamperin gitu karena sinyalnya emang nggak bagus. Tapi alhamdulillah kalau bilang yang tanya susah nggak? Alhamdulillah kan selama di sini Ipeh emang nggak pakai gadget. Jadi pas masuk pesantren nggak pakai gadget, dia pasti udah terbiasa banget gitu. Pasti udah nggak kaget. Waduh, sampai rela melepaskan buah hatinya untuk melanjutkan pendidikan jauh-jauh ke Yaman, ke kota Tarim gitu kan. Ya pastilah kayak namanya orang tua itu pasti sedih gitu kan kalau misalnya anaknya pergi merantau jauh meskipun memperdalam ilmu agama gitu. Sempat gue juga lihat di beberapa vlognya dari Kartika Putri dan juga Habib Usman, itu mereka sampai ngantarkan putrinya Ipeh tersebut ke kota Yaman, terus sampai di kota Yaman melakukan beberapa aktivitas. Sampainya di Jakarta saking rindunya mereka mencoba untuk video call dan akhirnya mereka nangis bombay. Begitu haru ya, mungkin harunya pertama kangen, kedua mungkin cita-cita orang tuanya untuk melanjutkan pendidikan anaknya ke Yaman terwujud gitu ya. Semoga ilmu agama yang diambil oleh Ipeh tersebut atau yang pendidikan yang telah diambil dari kota Yaman tersebut dapat terserapkan dengan baik, terus dipraktekkan dengan baik juga hingga nanti menjadi suatu ilmu dan juga pelajaran buat Ipeh, keluarga dan orang sekitar gitu kan. Tapi nih guys ya, ada juga selebriti yang anaknya juga lebih kecil dari tadi Faas, lebih kecil dari Ipeh, yaitu anak dari Okky Setiana Dewi yaitu Maryam. Ternyata Okky juga mengajarkan anaknya untuk membaca Al-Quran dari dini. Waduh, seperti apa nih? Penasaran gak sih? Gue juga penasaran. Kalau gitu langsung aja yuk. Ini dia. Kalau ustazah yang satu ini emang patut diacungi jempol ya guys. Tak hanya pintar soal urusan agama aja, Okky Setiana Dewi juga mengajarkan anaknya yang bernama Maryam Nusaibah Abdullah untuk membaca Al-Quran. Wah, kalau anak kecil di umur segitu udah pasti sukanya main sama teman-temannya ya guys. Tapi beda halnya dengan Maryam yang kecil-kecil cabai rawit nih. Masih kecil udah lancar baca Al-Qurannya nih guys. Jadi teman-teman sekalian, salah satu rutinitas ada di rumah juga adalah ngajarin Maryam ngaji. Ya, dan Maryam tuh ngajinya itu ada beberapa. Pertama dia harus baca Quran dulu. Sekarang sudah sekarang surah Al-A'raf terakhir ya, dia mau masuk surah Al-Anfal. Makasih Nak. Jadi Maryam dia harus lancar baca, harus baca sendiri dan alhamdulillah sudah lumayan lah ya walaupun harus dikoreksi terus-menerus. Setelah baca Quran biasanya Maryam akan murajaah. Jadi Maryam karena udah hafal juz 2930 dan surat-surat pilihan, sekarang dia lagi ngafalin Yasin. Jadi harus murajaah, mengulang-ulang kembali hafalan. Nah setelah murajaah biasanya ziyadah itu nambah hafalan. Jadi nambah hafalan tuh bisa 3 baris, 4 baris, 5 baris tergantung konsentrasi dan moodnya dia. Ya Maryam ya? Oke, sekarang Maryam akan baca surah halaman terakhir. Surah Al-A'raf. Ini juz 10. Surah Al-A'raf. Ini juz 10. Juz
berapa ya itu ya? Nggak tahu mah juz berapa mungkin. Ya juz 9 nak. Oke? Kita baca yang ini 1 halaman aja. Setelah itu kakak baca surah Yasin, oke? Tapi yang lain belum. Belum hafal, yang belum lancar ya. Kakak mau bacanya surat apa? Al-Mulk. Boleh. Oke, sekarang kita baca. Yuk, kakak baca dari sini. A'udzubillah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna waliyallahu allazi nazzalal kitab wa huwa yatawallas salihin walladzina tad'una min dunihi min dunihi la yastati'una nasrahum Wala wala anfusahum yansurun wa in tad'uhum ilal huda. la yasma'un Terus wa tara wa tarahum yang duru yanzuruna ilaika wa hum la yubsirun. Aduh, tayangan hari ini itu ya sangat mendidik sekali dan cepat juga untuk menjadi contoh buat ibu-ibu muda ataupun ibu-ibu yang di rumah memiliki anak kecil gitu kan. Karena apa? Karena pentingnya ilmu agama diajarkan dari kecil buat anak kita nanti biar menjadi masa depannya yang lebih bagus lagi gitu kan. Nah, jangan ragu, jangan takut, jangan nanggung-nanggung untuk sekolahkan anak, apalagi mereka untuk memperdalamkan ilmu agama gitu kan. Tapi ya sebenarnya mau banyak ngomong panjang lebar di edisi lebaran kali ini, cuman ya apa boleh dikata gitu kan, karena waktunya telah habis. Tamu-tamu gue juga mungkin juga mau pada datang, terus gue juga mau silaturahmi ke teman-teman yang belum sempat berkunjung. So, sebelum diakhiri jangan lupa buat kalian semuanya untuk like, subscribe, dan komentar serta bunyikan tanda lonceng. Tengeneng-eneng, akhirnya King Ngobel pamit dan sampai jumpa. Bye-bye. Selamat Hari Raya Idul Fitri. Kita sekalian mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk semuanya teman-teman, saya Faiz Arafi mengucapkan minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Selamat Hari Raya semuanya. Halo, saya DJ Una mengucapkan minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Selamat Hari Raya Idul Fitri untuk seluruh selebgram TV. Mohon maaf lahir batin. Halo, saya Berbi Kumalasari mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin untuk Seleb-tuber. Halo, buat Seleb-tube TV, ini Judika, minal aidin wal faizin. Selamat merayakan Lebaran buat kita semuanya. Semoga damai Selalu buat kita semua. Minal aidin wal faizin, maaf lahir batin untuk Seleb-tuber. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ido, minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Selamat Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijriah. Hai, saya Cina Rizka untuk Seleb-tube TV. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir batin. Selamat Idul Fitri. Pemirsa, kami mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijriah. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Selamat Idul Fitri 1443 Hijriah. Taqabbalallahu minna wa minkum. Mohon maaf lahir dan batin.